sama sekali menggambarkan adanya pengetahuan si Kuat ini terkait dengan pengamanan senjata oleh Ricky Rizal, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Pak FS kepada dia terkait dengan peristiwa Magelang, itu tidak sama sekali persidangan tidak pernah itu tersampaikan oleh saksi-saksi. Yang ketiga, kaitannya dengan menutup pintu dan jendela di Duren 3. Itu sama sekali tidak pernah ada keterangan yang dijelaskan oleh saksi baik FS maupun Ibu PC bahwa dia ditugaskan untuk menutup jendela. Nah, saya kira hal-hal seperti ini dan yang sama sekali tidak tergambar di persidangan, sehingga kami nanti dalam pledoi kami akan menjelaskan dengan detail apa-apa yang sepatutnya dijadikan dasar untuk menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana. Karena tuntutan ini kan dasarnya dari fakta persidangan, tidak boleh dan lain. Dakwaan itu kan dari berkas perkara. Olehnya itu kami juga menyampaikan bahwa dalam persidangan-persidangan yang lalu terkait dengan proses yang ada di pembuktian itu kan direkam semua oleh media, sehingga mudah kita lihat mana yang benar dalam tuntutan jaksa penuntut umum, mana yang tidak. Karena dari beberapa hal yang kami perlu tegaskan bahwa terkait dengan adanya penyampaian di dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Pak Ferdi itu meminta Kuat untuk menutup jendela pintu di lantai 2 Duren 3, itu di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada keterangan seperti itu. Termasuk Kuat Ma'ruf ini melihat Pak Ferdi Sambo ini menembak Joshua, itu dalam persidangan tidak pernah ada terungkap. Nah, hal-hal seperti inilah saya kira yang perlu kami luruskan dalam pledoi nanti, supaya masyarakat juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam tuntutan itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, hal seperti itu aja untuk sementara kami sampaikan. Kalau kemudian disebut ada pembiaran bahwa terjadi hilangnya nyawa Yosua di situ. Oh, jadi begini, ini kan si Kuat Ma'ruf, sebagaimana jaksa penuntut saya sampaikan bahwa peristiwa penembakan itu kan terjadi begitu cepat waktunya. Hitungannya hanya tidak sampai 1 menit itu terlaksana. Ketika dipanggil Joshua lewat Ricky dan saya sampai di dalam sudah terjadi penembakan, sehingga kapasitas Kuat Ma'ruf ini untuk melarang ataupun tidak membiarkan terjadi peristiwa itu kan sudah tidak mungkin lagi. Apalagi dia ini kan sipil, dia punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Ricky mungkin ya, karena dia bersenjata, walaupun dia kemudian belakang munculnya kan dia paling terakhir datang. Tapi kalau ditanyakan pembiaran tidak sampai sejauh itu, karena dia secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu, sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan. Dan dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya. Kalau kemudian dikaitkan dengan penerimaan uang 500 juta dan handphone yang tidak ditolak. Oke, jadi gini, mengenai pemberian itu kan setelah peristiwa. Dan sebelum peristiwa tidak pernah ada janji untuk memberikan sesuatu. Nah, setelah itu kan dipanggil ke lantai 3 untuk diberikan sesuatu yang menurut beberapa saksi itu, dan termasuk Kuat Ma'ruf ya, menyampaikan bahwa itu uang. Walaupun kemudian dia tidak lihat, yang diterima itu kan handphone. Nah, hal seperti itu saya kira setelah peristiwa baru ada pembicaraan itu, dan itu pun tidak diterima, yang diterima hanya handphone. Uang itu pun dia tidak lihat, hanya penjelasan Pak Ferdi bahwa ini uang. Nah, dan amplop coklat itu tidak dibuka apa isinya. Kalau kemudian itu bukan disebut sebagai upah, berarti itu sebagai apa, Pak? Penegasan saya. Kalau dari versi Pak Kuat menyampaikan itu kan dalam persidangan disampaikan bahwa Pak Ferdi ini kok sudah pusing dirinya, sudah stres, masih dianggap bercanda, dan dianggap itu bukan hal yang serius. Karena Pak Kuat ini sendiri gajinya kan cuma 3 juta. Dijanjikan 500 kan jadi aneh menurut dia, ada uang apa ini. Sampai sekarang dia bingung itu apa serius apa bercanda, karena duit tersebut sampai sekarang kan tidak diterima juga oleh dia. Seperti itu. Bang, respon terhadap 8 tahun penjara gimana? Gimana? Respon terhadap 8 tahun penjara. Iya, ya sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan tuntutan seberat itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak-pihak 5 terdakwa ini ketarik dengan pasal 340, karena kalau 338 Kuat ini bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu, hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kan 8 tahun itu bagaimana respon kami, terus terang kami kecewa dengan
penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Nah itulah sebagai dari awal kami sampaikan, termasuk kaitannya dengan pengamanan senjata oleh Ricky yang kuat tidak tahu sama sekali, kemudian kaitannya dengan menutup balkon yang kuat sama sekali inisiatif sendiri, tidak ada perintah daripada Pak FS untuk menutup itu. Nah hal-hal seperti itulah. Jadi berharapnya bebas dari tuntutan, Pak? Ya dari awal kami meminta ini Kuat Ma'ruf ini pada posisi tertentu harusnya bebas, karena tidak ada sesuatu yang dia tahu akan terjadinya peristiwa di Duren 3. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa dialog dengan Ferdi Sambo itu hanya sekali terjadi ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Sebelumnya di Magelang, di Saguling tidak ada sama sekali informasi terkait dengan adanya akan peristiwa terjadi di Duren 3. Seperti itu. Bang, tanggapan soal JPU tadi menyebutkan bahwa Kuat Ma'ruf mengetahui perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Joshua. Nah itu sampai dari persidangan awal sampai sekarang kan tidak ada indikasi ke sana. Tidak ada saksi yang menjelaskan bahwa mereka berselingkuh. Tidak ada bukti yang menjelaskan yang bisa terkonfirmasi bahwa betul ada peristiwa perselingkuhan. Yang ada itu pelecehan. Yang dimana rentetan ceritanya itu kan jelas bahwa ketika Susi dan Kuat Ma'ruf melihat ibu itu tergeletak di depan kamar, kemudian ada hasil pemeriksaan psikolog. Nah, itu kan rangkaian yang bisa membuktikan bahwa betul ada terjadi pelecehan. Nah, hal seperti itu yang kita sampaikan. Ada lagi, Mas? Cukup? Oke. Ya, makasih Mas ya. Terima kasih. Jadi di minggu depan ya, Pak? Minggu depan Selasa. Siap. Kita sudah sama-sama mendengarkan tadi keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf yang menilai ada beberapa hal yang sebenarnya tidak disampaikan dalam proses persidangan, antara lain mengenai Kuat Ma'ruf yang menutup pintu ini tidak diperintahkan baik oleh Putri Chandrawati maupun juga Ferdi Sambo, dan nanti pengacara akan mempersiapkan pembelaan dan juga apa-apa saja sebenarnya dasar penuntutan yang harus dikeluarkan dalam pledoi yang disampaikan atau pembelaan yang akan disampaikan pada pekan depan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dalam sidang pembacaan tuntutan di mana jaksa penuntut umum ini menuntut Kuat Ma'ruf atau terdakwa 8 tahun penjara, pidana penjara dikurangi masa penahanan, dan meminta agar terdakwa tetap ditahan dan juga membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Breaking news kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami.